Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Tamal dengan NIM 2412030035 dan dari Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sebuah buku manajemen strategik yang ditulis oleh Muhammad Taufik Amin. Manajemen strategi adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi keputusan-keputusan organisasi yang bersifat jangka panjang dengan tujuan mencapai keunggulan bersaing dan berlangsungnya organisasi. Manajemen strategi berfokus pada arah, tujuan, serta cara terbaik untuk memanfaatkan sumber daya agar organisasi mampu beradaptasi dengan lingkungan internal maupun eksternal. Fokus awal manajemen strategi adalah pada perencanaan jangka panjang yang dipengaruhi oleh teori manajemen ilmiah, administrasi klasik, dan birokrasi. Manajemen strategi memberikan berbagai keuntungan bagi organisasi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Beberapa manfaatnya adalah yang pertama, memberikan arah yang jelas, yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisien, yang ketiga, mengantisipasi perubahan lingkungan, yang keempat, meminimalisir risiko, yang kelima, menciptakan keunggulan bersaing, yang keenam, meningkatkan koordinasi dan komunikasi, yang ketujuh, meningkatkan motivasi dan komitmen karyawan. Proses manajemen strategi biasanya terdiri dari beberapa tahapan sistematis yang saling berkaitan. Yang pertama, analisis lingkungan, yang kedua, perumusan strategi, yang ketiga, implementasi strategi, dan yang keempat, evaluasi dan pengendalian strategi. Selanjutnya itu analisis lingkungan. Analisis lingkungan adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memahami faktor-faktor eksternal maupun internal yang mempengaruhi organisasi, yang dimana tujuannya adalah untuk mendukung pengambilan keputusan strategi, mengenali peluang, dan mengantisipasi ancaman. Tahapan umum yang dapat diikuti dalam melakukan analisis lingkungan adalah tahap persiapan, tahap identifikasi faktor, tahap pengumpulan data, tahap analisis, tahap sintesis, dan tahap evaluasi dan monitoring. Menentukan dan menetapkan arah perusahaan. Menentukan dan menetapkan arah perusahaan adalah proses strategi untuk merumuskan tujuan, visi, misi, serta langkah-langkah yang akan diambil agar perusahaan memiliki panduan jelas dalam pengelolaan dan pengembangan. Arah perusahaan berfungsi sebagai kompas yang mengarahkan seluruh sumber daya, aktivitas, dan keputusan manajerial. Elemen utama sebuah perusahaan adalah visi, misi, nilai-nilai perusahaan, tujuan strategi, dan strategi. Dan tahapan untuk menentukan dan menetapkan arah perusahaan itu, yang pertama analisis lingkungan, yang kedua merumuskan visi dan misi, yang ketiga menetapkan tujuan strategis, yang keempat menyusun strategi bisnis, yang kelima implementasi dan penyelarasan, dan yang keenam monitoring dan evaluasi. Kemudian selanjutnya manfaat penetapan arah perusahaan, yang dimana yang pertama memberikan kejelasan tujuan bagi seluruh anggota organisasi, yang kedua menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan, yang ketiga meningkatkan koordinasi antar bagian, yang keempat membantu perusahaan beradaptasi dengan perubahan lingkungan, dan yang kelima atau yang terakhir membangun citra dan kepercayaan di mata stakeholder. Materi selanjutnya yaitu formulasi strategi badan usaha. Formulasi strategi badan usaha adalah proses penyusunan langkah-langkah strategi untuk mencapai visi dan misi organisasi secara menyeluruh. Langkah-langkah utamanya meliputi analisis lingkungan eksternal dan internal, penentuan visi misi tujuan jangka panjang, pemilihan strategi korporasi seperti ekspansi, diversifikasi, atau kemitraan. Selanjutnya strategi bisnis. Strategi bisnis berfokus pada cara perusahaan bersaing di pasar, tentu untuk mencapai keunggulan kompetitif. Dan juga strategi fungsional. Strategi fungsional merupakan strategi di tingkat
unit, dan departemen yang mendukung strategi bisnis. Contohnya, strategi pemasaran, peningkatan promosi, segmentasi pasar, dan inovasi produk. Strategi keuangan, efisiensi penggunaan modal, pengendalian biaya, dan investasi optimal. Selanjutnya, strategi SDM dan juga strategi operasional. Strategi fungsional berperan penting dalam mengimplementasikan strategi bisnis secara efektif. Strategi SDM yaitu peningkatan kompetensi, pelatihan, dan motivasi karyawan. Sedangkan strategi operasional, peningkatan kualitas, produktivitas, dan efisiensi proses.